screenshotnya untuk kotanya. Terima kasih Bu Nanti, Pak Nanti, dan yang membantu pada hari ini. Poinnya, jadi yang pertama kali dikomentari terkait dengan bagian kata pengantar dan ini ya, dan lembar pengesahan, karena sekarang itu perlu ini ya kayaknya kita. Kamu memang tidak tahu Kaprodi sekarang siapa? Siapa Kaprodi Kesmas? Nah berarti itu kita tuh perlu ibaratnya kayak sosialisasi. Ini Pak, kayak di IG tuh selamat atas dilantiknya pejabat yang baru, itu kan belum ada Pak? Enggak, setidaknya ini tidak ada. Ya boleh juga sih Pak di IG tuh Pak. Kan mungkin saya Pak. Atau kita yang salaman kemarin Bu Sunafi. Nah itu ini. Seperti foto biasa dengan ya. Ini orang nanti. Biasa informasi sekarang itu kan ini kan penting harusnya ada di IG. Ya kan. Jadi itu yang sidang mulai dari 1 April. 1 Maret. 1 April lah. Mulai dari 1 April sampai sekarang. Pada tahun yang Kaprodi ini dan KFI. Berkasnya ya. Berkasnya semua diganti. Kecuali Pak Yofi itu yang ada. Pak Yofi Maret ya. Maret udah bulan gitu ya. Baru sebelumnya. Nanti peminat kuliah lagi dikasih nama deskripsinya. Ya. Silakan berikan. Biar disalin. Kapan nih kamu turun penelitiannya? Bulan kata? Bulan Maret. Berapa yang kamu ini kan respondennya? 54 responden. 54 responden. Data hadir tes. Ada Kaprodi yang isinya ada. Kaprodi penyelamat ada. Maksudnya ya Pak. Kamu 54 itu apakah digabung dalam satu ruangan atau bagaimana? Gabung satu ruangan. Muat ya? Muat. Biasanya berarti ada. Biasanya apa di sini? Ada yang di lantai juga. Apa dulu? Bagaimana tahapannya kamu? Penelitiannya? Kan udah di sekolah, udah kumpulin, terus saya akan melakukan setelah di dalam ruangan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu. Setelah itu saya menjelaskan ke siswanya tujuan dan maksud saya untuk melakukan tes. Setelah pertama tesnya itu saya menjelaskan sedikit tentang jaga sehat ke siswanya. Terus siswanya diminta untuk berpartisipasi. Enggak, kan pretest ya. Kamu kan melihat pretest sebelum pembunuhan. Berarti untuk pengetahuannya, kemudian sikapnya, itu kan kamu kasih kuesioner kan? Kalau untuk praktiknya, kuesioner juga. Iya. Bukan untuk mengamalkan dan dengan. Setelah itu baru kamu lakukan pembunuhan. Iya. Berapa lama kamu pembunuhannya? Semuanya kegiatan dari awal sampai selesai. 50 menit.
proses berapa lama? Bulan ya. Orang-orangnya sama. Sama. Sama ya. Sampai reaction begitu. Oke. Kaitan promosi kesehatan dengan penyuluhan itu apa? Promosi dengan penyuluhan itu kaitannya seperti apa? Perbedaannya apakah bagaimana antara promosi dengan penyuluhan? Kalau promosi itu apa? Penyuluhan itu apa? Promosi itu kita menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Kalau poster ditempel di dinding sekolah atau dinding puskesmas itu promosi bukan? Termasuk promosi. Kalau penyuluhan? Nah, karena di halaman 33 kamu menuliskan promosi, kalau 33 dilihat. 33. Ibu baru pernah lihat promosi penyuluhan kesehatan. Istilah apakah itu? Kalau promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan, penyuluhan kesehatan, karena berbeda. Promosi tidak bisa kamu kasih dalam penyuluhan di situ. Promosi, kalau dari pengertiannya ini adalah pengertian dari promosi. Jadi segala upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran. Yes, yang diharapkan supaya dari yang tadinya berperilaku negatif menjadi positif, itu segala upaya apapun itu. Kalau penyuluhan itu metode, cara. Nah, metode itu kan ada dengan konseling, kemudian ada dengan ceramah, seminar, termasuklah metode itu penyuluhan. Ya, jangan diubah teori yang sudah ada dengan supaya masuk memaksakan gitu ya. Itu tidak sesuai. Kemudian terkait dengan kerangka teori, kamu pakai teori apa? SOR. Apa itu? SOR. S-nya, O-nya, dan kamu sebut, cuman kamu kebalik nyebutnya. Slow dari itu. Objek kan, baru respon. Nah, stimulusnya apa? Dalam penelitian kamu yang tinggal kamu buka halaman 48 Pak. 48. Stimulusnya itu penyuluhan kepada masyarakat. Gimana? Stimulus atau pusatnya yaitu penyuluhan kepada masyarakat yang dibutuhkan pelatihan pengetahuan kepada masyarakat. Nah, kalau di sini organisme apa tadi? Organisme apa? Lulus tadi penyuluhannya tentang jajaran sehat, itu stimulus. Organismenya atau penerimanya? Pengetahuannya secara sosial. Organisme penerima, berarti kan mereka siswa. Makanya di sini aneh, di sini organisme penerima tetapi pengaruh kamu tuliskan di sini kan berarti SOR, stimulus organisme
penyuluhan tentang jajanan sehat. O-nya apa? Siswa SD SDN menuju sehat. Responnya apa? Pengetahuan dan sikap siswa atau perilaku setelah diberikan penyuluhan. Ya. Langsung lagi. Kemudian konsisten menuliskan apakah siswa atau responden dalam penyebutan di dalam pembahasan pembacaan tulisannya terhadap pengetahuan siswa, misalnya dalam pengetahuan responden. Kemudian cara membaca atau menganalisis yang efektif, tidak perlu kita menyebutkan secara lengkap dulu di situ. Misalnya di halaman 80 ini kan berdasarkan tabel 4 pengaruh kebutuhan tentang sumber dulu tahun aja. Jadi ini aja apa diketahui berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa sebelum penyuluhan tentang jajanan sehat, nilai pengetahuan siswa dengan nilai 7,717. Setelah dilakukan penyuluhan, pengetahuan siswa meningkat sebesar 1,05 menjadi 8,22. Ini jadi urut dia di situ. Kalau ini kan kamu langsung menyebutkan selisihnya dulu dalam kurung, menyebutkan sebelumnya itu di dalam kurung. Jadi kalau membacanya itu kan kadang kalau dalam ketika membaca itu kan dalam kurungnya tidak kita sebutkan dalam kurung. Jadi yang efektif ya, diketahui bahwa sebelum penyuluhan tentang jajanan sehat, pengetahuan siswa dengan nilainya 7,17. Setelah dilakukan penyuluhan, pengetahuan siswa meningkat sebesar 1,05 menjadi 8,22. Dari tulisan sini nanti demikian juga cara membaca untuk sikap dan praktiknya. Dan di akhir bab 4 itu kamu tambahkan rekapitulasi hasil penelitian. Jadi tabelnya nanti kolom variabel, pengetahuan sikap praktik. Jadi dalam satu tabel. Kemudian nilainya pretest berapa, sebelahnya post-testnya berapa, p-value, kemudian kolom berikutnya itu keterangan apakah ada beda, tidak ada beda. Kenapa kamu pakai uji Wilcoxon? Alasannya? Karena dari datanya itu Tidak normal. Kenapa tidak normal? Nilai apa yang kamu lihat dengan kamu mengatakan bahwa itu tidak normal? Berdasarkan hasil apa? Hasil uji apa? Kamu tahu bahwa tidak normal berdasarkan uji apa?
kemudian terus maksudnya langsung ke pengetahuan. Jadi sedikit aja, nggak banyak pengetahuan aja, tapi terkait dengan sehingga pada saat pembahasan, oh yang dimaksud dengan belajar masyarakat itu ini. Pengetahuan, kemudian masuk ke poin pengetahuan di situ. Pengaruh penyuluhan tentang belajar terhadap pengetahuan. Seperti apa? Bahas sedikit psikologis terkait dengan pengetahuan itu sendiri. Yang paling besar perubahan ada pada apa? Perubahan ini, peningkatan yang paling besar pada variabel apa? Pengetahuankah, sikapkah, atau praktiknya? Kita lihat selisihnya di situ. Kita tahu kalau yang ada mana pengennya sudah ada pengaruh ini peningkatannya. Pengetahuan, sikap atau tindakan. Sikapnya berapa peningkatan skor? Kalau kesimpulan jangan begini bahasanya, jangan berdasarkan tabel 4.1 bahasanya dan kamu oke jangan. Ya, poin 1 itu kamu paparkan terkait dengan karakteristik tadi yang ingin kalian itu. Dan tapi jangan bahasanya berdasarkan tabel 4.1. Jadi dalam kesimpulan itu ketika orang baca dia tidak harus lagi membuka halaman. Ya kalau kayak gini kan dia akan cari yang mana tabel 4.1-nya. Jangan ya. Di pembahasan, nah menurut kamu kenapa media leaflet ini ada pengaruhnya? Jadi kenapa penyuluhan dengan media leaflet ini ada pengaruhnya terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan praktik siswa? Menurut kamu kenapa? Dengan media leaflet dapat membantu siswa mengetahui apa saja yang harus dihindari atau tidak dikonsumsi pada saat belajar di sekolah, ataupun Karena kamu di sini di pembandingan atau penelitian lain itu, jadi di pembahasan itu ya di sini penyuluhannya dengan media leaflet, tapi pembahasan kamu itu masih sangat umum, hanya sebatas penyuluhan saja, tanpa mengarah kepada kelebihan dari media leaflet itu sendiri. Jadi harusnya penelitian lain pun yang memang dia memang menggunakan media leaflet juga. Jadi keunggulan dari leaflet itu yang harusnya kamu tunjukkan
ada anak didik ibu itu membentuk kotak aja, jadi apa yang disampaikan di situ, misalnya kalau di sini kalau tanda petik itu kan kutipan, apakah benar ini kombinasi warna sama sesuatu. Itu biasanya bahasa kesimpulan. Hanya seperti itu dalam kotak itu bahasa asli dijelaskan di kawasan yang itu berambil saja. Ya, baik. Baik, selanjutnya silakan untuk Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Mufti. Yang berbahagia saudari Paulina, hari ini bisa melaksanakan yang biasa. Yang pertama ya, di kata pengantar tambahkan responden. Terima kasih, ucapan terima kasih kepada responden. Ada enggak responden yang ucapan terima kasih? Ada ya. Penting enggak responden? Penting kan ya. Masukkan jadi ucapan terima kasih kepada responden. Kemudian di tujuan khusus ini tidak sinkron dengan ini ya, dengan kesimpulannya. Harusnya disinkronkan ya, kalau misalnya kalau dia di tujuan khususnya ada 4, di kesimpulan ada 4, maka di tujuan khusus juga 4. Iya, tambahkan ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul 4 ini dari mana muncul 1 ini? Nah, ya, dimunculkan ya. Kan di sini betul tadi nggak perlu tambahkan ini berdasarkan tabel ya, bisa. Kemudian cukup namanya sudah kesimpulan, cukup ya poin-poin saja. Nah, kemudian ditanya coba lihat halaman 5 ya. Dah ya. Sekarang halaman 5 yang ditanya apa? Mengetahui pengaruh penyuluhan dengan media itu terhadap pengetahuan. Nah, dijawab di kesimpulan yang mana? Ya, kesimpulannya. Halaman 92. Kan pertanyaannya mengetahui pengaruh penyuluhan dengan media. Tujuannya kan itu ya, mengetahui pengaruh. Ada enggak? Nah, begitu ya, maksudnya pahamnya ya. Nah, jadi nanti kalau ini nggak usah pertanyaan. Nanti Anda diskusikan data ini berdasarkan tujuan khusus penelitian. Tujuan khusus ini menjawab kesimpulan, yang dijawab oleh kesimpulan. Kan ini tujuannya kan mengetahui pengaruh. Nah, jawab di sini. Paham ya? Nanti kalau tujuan khususnya 3 juga, kalau tujuan 4 ya. Kemudian seharusnya tujuan ini mengetahui terjawab di sini. Misalnya tadi ada pengaruh penyuluhan tentang jajan sehat terhadap pengetahuan siswa. Kok tentang terus pengaruh penyuluhan tentang jajan sehat terhadap pengetahuan siswa, tentang lagi ya, benar-benar tentang. Nah, coba lihat di halaman 92. Nah, ini. Jadi ada pengaruh penyuluhan jajanan sehat terhadap pengetahuan dan sikap siswa. Nah, tentang jajanan sehat. Jadi misalnya penyuluhan jajanan sehat terhadap pengetahuan siswa. Diketahui bahwa penyuluhan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan responden sebesar 1,05, nilai ininya 7,5, kan begitu. Kemudian yang berdasarkan tabel 4 itu, nah itu tidak usah lagi dibahas, kan jawab tujuan kan. Nah, jadi panjang lagi, jadi bentuk kesimpulan lagi. Ya. Kemudian nanti dicetak miring ya, ada yang
standar ya. Halaman 28 ya. Kerangka teori ini terakhir sekali ya, nanti di bab 2 itu. Nanti kita di bab 2. Kemudian di halaman 80. Jadi bukan hasil uji T diperoleh P value, tapi hasil uji statistik ya. Nah, P value ini kan dari hasil uji statistik kan, karena di P kan ya. Nah, jadi konsisten, tapi yang lain ada yang berdasarkan uji statistik. Misalnya ya. Nah, halaman 81, halaman 80. Coba lihat. Kalau halaman 80 itu hasil uji T diperoleh kan. Kalau halaman 81 hasil uji statistik dibagi P value. Yang P ini tidak usah P besar, ini P ini ya, P biasa P. Nah, juga di bilang halaman 82 hasil uji T tes, bukan uji T tes tapi uji hasil uji statistik ya. Kemudian di saran ya. Saran itu harus mengena, misalnya kan di sini kan pengetahuan dan sikap itu, pengetahuan sikap dan tindakan itu kan ada hubungannya ya. Bagi siswa selalu mengikuti program pendidikan kesehatan apa kan gitu. Kan pendidikan ini kan tentang jajanan sehat kan. Nah, jadi fokuskan pada jajanan sehat kan gitu ya. Selalu mengikuti program pendidikan kesehatan. Nah, jajanan sehat gitu ya. Jadi tidak sekedar gitu, tapi mereka mengidentifikasi makanan yang sehat itu apa saja, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, glukosanya kan gitu ya. Nah, asupan yang mereka makan itu kan. Kemudian lama makanan kan, jadi makanan itu tertutup terbuka kan gitu. Biasanya kadang-kadang kan jajanan itu kan dipegang dulu kan ya, dicium kan gitu ya. Nah, padahal belum dibeli, nanti letakkan lagi kan begitu, kan biasa begitu. Nah, jadi jajanan itu tidak boleh dipegang gitu kan. Nah, apalagi baru main langsung pegang, langsung dicium, langsung letakkan lagi, flu lagi kan. Nah, jadilah dia kan. Biasanya kan habis main diambil makanannya itu tidak pakai ini, langsung dicium, langsung diletakkan lagi. Orang yang kedua lagi beli kan gitu. Nah, kan ya. Ini kan berisiko kan terjadi penularan melalui media tangan dan hidung kan. Ya bagi sekolah misalnya. Ini temanya adalah terkait dengan jajanan sehat ya. Jadi bagi sekolah seringlah mengadakan penyuluhan terkait dengan jajanan sehat, sehingga mereka ini teredukasi ya, terkait dengan memilih makanan sehat. Apalagi sekolah itu kan ada yang dari luar, dari dalam kan gitu ya. Ya misalnya puskesmas juga melakukan tadi ya, pihak keluarga memberikan. Mungkin itu saja untuk nanti saya kembalikan.
markas ya.